Selanjutnya yaitu pembinaan oleh Camat Tanggung Gunung yang diwakili oleh Bapak Sekcam Tanggung Gunung. Kepada yang terhormat beliau Bapak Matiani SPD MAB dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua PGRI Kecamatan Tarung, Cabang Lamongan Sendiri, Bapak Dr. Supriyanto SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala Koordinator PAS Dinas Pendidikan Kecamatan Tarung, Mas Dadang. Yang saya hormati Bapak Pembina PGRI juga dari Bapak Kepala SMP 1 Mas Haji. Selamat untuk PLT SMP. Dan saya hormati pula Bapak Wisnu Wardana dari Kepala SMP 2 tahun dari Pembina PGRI juga. Tetangga saya Bapak Ibu pengurus PGRI terlantik hari ini tentu yang sangat berbahagia. Subhanallah walhamdulillah wasyukurillah la haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu hamdu wa yuhyi wa la yumiitu sendiri. Bapak Ibu monggo segala semua senantiasa bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Tentu dengan itu berharap kepada Allah kita selalu dalam naungan dan ampunannya. Mudah-mudahan acara kita dengan lancar. Amin. Hari ini jam ini sekarang adalah pelantikan pengurus PGRI. Saya tadi ketika mengumpulkan membaca pengumuman itu bergetar hati saya. Kemudian ketika saya menyampaikan apa itu tanda pita itu, saya merasakan getaran kecerdasan, kehebatan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bersedia dan terpilih jadi pengurus. Luar biasa, tepuk tangan. Jadi PGRI ini tidak main. PGRI ini adalah organisasi terbesar di seluruh Indonesia dalam konteks profesi. Jumlahnya besar, jumlahnya banyak karena guru anggotanya. Dan jenengan semua, khususnya Pak Dr. Priyanto Supriyanto mengemban tugas. Satu, ada standar ganda tugas PGRI itu. Satu, membawa integritas pendidikan, kemajuan pendidikan. Yang kedua, memberikan kesejahteraan anggotanya. Anggotanya siapa? Bapak Ibu semua. Spesial juga anggota. Jadi ya, kenaikan pangkat tertunda, pengen mutasi ini itu sudah urusan guru harus diperjuangkan. Itu jadi tidak mudah. Karena apa Bapak Ibu? Jenengan sebagai pengurus ini sebetulnya from teacher of teacher for teacher, dari guru oleh guru untuk guru. Jadi kerjanya itu melayani sebetulnya. Bahwa di sini jenengan menjadi ketua pengurus itu suatu kehormatan, tapi konteks substansinya adalah melayani. Bapak Ibu, saya ingin menegaskan dua kalimat ketika pelantikan ini terjadi. Setiap orang punya masa, setiap masa ada orangnya. Apa yang saya katakan dari filosofi itu? Setiap orang punya masa. Jadi kita semua penjenengan yang ada di sini selalu berbeda dengan yang lain. Apa artinya? Punya masa bahagia, punya masa susah, punya masa jaya, punya masa terpuruk. Selalu seperti itu. Mengapa Allah menciptakan itu? Ini adalah semata-mata menunjukkan Allah kasihnya kepada makhluk yang namanya manusia. Justru memberikan kasih. Jadi kita posisi terpuruk, posisi susah itu justru supaya kita senantiasa ingat kepada Allah. Allah bidzikri
tatma'innul qulub. Ini menunjukkan Pak Yaya. Izin kami jangan nanti salah ditulis. Allah bidzikri, ingatlah, zikir atau mengingat Allah, tatma'innul qulub, menenangkan hati. Jadi Allah itu tujuannya supaya susah pilih aku gitu. Dia kok tidak tenang, lapang dadamu, jembar dadamu, semuanya tuntas. Jadi setiap orang punya masa. Jangan bangga dulu, jangan marah-marah ujub riak, apalagi kalau kita berjaya. Ojo susah berpanjang, kita punya ujian coba hidup dan punya seterusnya. Semata-mata Allah bidzikri tatma'innul qulub, menenangkan hati kalau kita ya. Itu satu tentang bicara ketika setiap orang punya masa. Yang kedua, setiap masa ada orangnya. Tahun 2005 sampai 2020 masa PGRI ada orangnya, ketuanya Dr. Pri dan sebelumnya masa sebelumnya ada orangnya, namanya ketuanya Pak Tata, masalah itu ya. Jauh sebelumnya ada namanya Pak Munaji. Saya lupa. Munaji dan sebelumnya, dan jadi itu Pak. Setiap masa ada orang, setiap orang punya masa. Jadi berangkat dari filosofi itu jangan terkejut, jangan terlalu kita kecil hati atau bahkan besar hati ketika kita mendapat ujian apapun dari Allah. Pena, mulia, jabatan, muka juga ujian, soro susah loro ujian. Tujuannya supaya ingat Allah. Kalau ingat, hati menjadi tenang. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Itu filosofinya dari ini Bapak. Jadi maka dari itu berbagailah dengan semua jadi pengurus dipercaya, dan syaratnya untuk kita harus mengemban trust itu kepercayaan. Piye-piye ini oke serius dengan pengelolaan barang turunan guru-guru. Kalau trustnya tidak dijaga, tidak percaya, itu selesai. Itu dia. Saya tadi bisik-bisik karena itu mantan murid ya, Pak Dadang, Mas Pri itu, Pak Pri itu mantan murid. Aku ngomong ini Pak, itu ada jadi gurunya. Dadang ini, Pak Dadang ini piye-piye orang nomor satu di pendidikan tangguh. Pak Pri piye-piye organisasi nomor satu PGRI tangguh. Dan Pri tahu guru tahu raja jangan dosa malah Pak Pri Pak Dadang itu ramah dan Pri dari pemimpin pengarti bangunnya kudu iso sitok dan kena disinau. Apa itu public speaking, berbicara di depan umum kudu pinter, kudu iso kudu sinau itu. Karena tugas pemimpin untuk punya sundang siaga tentang manajemen. Tugas pemimpin ini 4M. Begitu ada Bapak Ibu kepala sekolah, pemimpin. Dan apalagi pemimpin organisasi, pemimpin upasi. Tugasnya 4M. 1. Mempengaruhi. M. Mempengaruhi. Jadi apa sih di kepalanya itu di-share experience kan kepada anggotanya. Ini loh, aku ide ini. Masuk ide itu, M yang kedua memotivasi, diberi semangat untuk mendukung ini. M yang ketiga menumbuhkan. Terakhir M memberdayakan. Kegagalan seorang pemimpin ketika kepala sekolah merasa kayak misalnya Anda gagal, Anda berhasil ditentukan, Anda mampu dan memberdayakan stafnya, guru sing raiso. Kalau bocah gede kok dadane kepala kaur, kepakasnya kesiswaan itu jenenge dengan kurang teliti memberdayakan. M terakhir, tugas pemimpin itu M terakhir. Hanya itu. Nah, itu semua 4M itu diraih, dicapai dengan cara public speaking. Jadi guru kepala pimpinan tahu lah Pak, gaya PowerPoint, gaya Excel, dia ngomong juga sangat baik. Ini benar. Jadi pimpinan itu mendorong
dengan konsekuensi 4M tadi, dengan modal dasar public speaking. Pak Dadang tadi di sini, Pak Dadang tadi di sini mengatakan ini kesalahan yang tidak disadari ketika public speaking, kesalahan yang tidak disadari, ini salah fatal. Contohnya apa? Bapak Ibu, sebenarnya saya itu kurang mampu, sebenarnya saya itu tidak ngerti, sebenarnya saya coba ditunjuk Konangan kan. wih, Pak Bu, saya ini kegiatan ini sebenarnya saya tidak menguasai. Walah, pede Pak, ditutup sedalam-dalamnya, kelemahan itu ditunjukkan kepada publik, kepada audiens itu, percaya itu, sehingga berkata ketika Pak Bu sebetulnya matanya kalau tidak mampu, cekeh itu lah gitu kan? Lah mampu itu kan begitu. Nah itu makanya kesalahan. Tapi rata-rata umum, karpe merendahkan diri, tapi orang umum pidato orang umum. Seperti saya mungkin Al-Quran tadi, saya harus izin yang punya kompetensi, Pak Yai. Ini publik itu sangat bagus untuk khotbah tanpa teks. Saya berdua. Salim, luar biasa. Tepuk tangan. Kira-kira itu Bapak Ibu tentang para bio-bio ini dia makan gue kendel mau kelak duri aku apa ya gitu Pak ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran, mudah-mudahan kita menjadi apa ya lancar dalam bekerja di tanggung gunung spesial yang sangat saya cintai. Mensana and corporation dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang dalam tubuh saya terdapat jiwa yang kuat. Maka dari itu Bapak Ibu jaga kondisi fisik agar sehat dan energi. Bila itu bersalah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.